Cair lagi bosku dari aplikasi ini. Walaupun saya tidak mendapatkan pencairan sesuai dengan yang saya ajukan. Sebab saya mengajukan Rp3.600.000 dan saya hanya mendapatkan Rp3.200.000. Diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway. Yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video saya selanjutnya. Bosku, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun kita berada dan dimudahkan dalam rezekinya. Amin. Balik lagi di channel Mekril Sumigar, channel yang terus setia dalam berbagi informasi, trik dan cara pengajuan pinjaman secara real atau secara nyata. Jadi bukan hanya berdasarkan screenshot atau foto saja. Namun sebelumnya kita intro aja dulu. Rp500.000. Seperti dalam video ini, kembali lagi saya akan berbagi kepada kalian yang sedang membutuhkan talangan dana atau dana pinjaman. Berbicara pengajuan pinjaman, tentu ada beberapa data yang harus kita perhatikan atau kita siapkan sebelum kita melakukan pengajuan pinjaman di sebuah aplikasi atau pada aplikasi pinjaman uang online, agar supaya pinjaman kita tidak ditolak atau tidak otomatis ditolak. Dan video ini saya rasa cocok bagi kalian yang sering autol, sebab di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan pinjaman dengan sangat mudah. Nah, kenapa saya katakan sangat mudah? Karena di aplikasi ini masih gencar mencari debitur atau para peminjam di aplikasi mereka. Sebab aplikasi ini sendiri dirilis belum sampai sebulan, tepatnya tanggal 11 Juni 2022. Dan sudah di-download lebih dari 50.000 kali, memiliki rating bintang 3,1 bintang dari 280 ulasan. Aplikasi ini masih tergolong baru, dapat kita lihat dari data yang sudah saya sebutkan tadi. Dirilis tanggal 11 Juni, ini artinya aplikasi ini kurang lebih beroperasi baru 1 bulan saat video ini dibuat, sehingga tentunya sangat mudah dan besar kemungkinan kepada kita mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini atau disetujui di aplikasi ini. Namun bosku, tentunya juga ada trik yang harus kita ikuti atau cara untuk melakukan pengajuan pinjaman di sebuah aplikasi agar supaya pinjaman kita tidak ditolak. Untuk itu saya buatkan video ini. Kalian bisa mengikuti semua trik dan langkah yang akan saya berikan di video ini agar supaya pinjaman kalian tidak ditolak. Sebab di video ini saya akan singgung beberapa trik cara untuk bisa mendapatkan pinjaman di sebuah aplikasi pinjaman uang online. Dan informasi juga bagi kalian yang mencari jumlah talangan dana yang cukup besar, aplikasi ini juga bisa kalian andalkan. Sebab di aplikasi ini tidak main-main, bisa memberikan kita pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah untuk nominal pinjaman tertingginya. Dan untuk nominal pinjaman terendahnya ada di angka 1 juta rupiah yang bisa kalian pinjam dari aplikasi ini. Berbicara pinjaman, tentu kita berbicara tenor pinjaman. Nah bosku, di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan tenor pinjaman mulai dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan atau 180 hari. Tentu tergantung dari jumlah pinjaman kalian. Bagi kalian yang bertanya berapa bunga di aplikasi ini, di aplikasi ini memberikan bunga 28% untuk bunga per tahunnya, atau bunga per harinya di angka sebesar 0,06% sampai dengan 0,08% per harinya. Kalian mungkin bertanya, aplikasi apa yang akan saya rekomendasikan kepada kalian kali ini? Oke bosku, sebelum kita ke aplikasinya, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video saya berikutnya. Lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Oke bosku, di sini saya akan perlihatkan aplikasi kepada kalian atau aplikasi yang akan kita bahas kali ini. Ialah aplikasi dari pinjaman uang. Layanan pinjaman dari Bimet. Nah, bosku, ini adalah aplikasinya. Dan untuk syarat bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini, kalian harus berusia minimal 21 tahun dan maksimalnya 55 tahun. Dan untuk syarat yang kedua, warga negara Indonesia, tentunya dibuktikan dengan KTP. Dan syarat yang ketiga, memiliki nomor telepon dan memiliki rekening yang valid. Oke, sebelum kita klik setuju masuk lebih dalam ke aplikasi ini untuk bisa mendapatkan pinjaman, seperti yang sudah kalian lihat di judul video ini bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK atau masih ilegal atau bodong. Di sini saya akan perlihatkan kepada kalian atau pastikan bahwa benar aplikasi ini masih bodong. Caranya bagaimana? Kita akan melihat daftar perusahaan fintech lending update terakhir dari OJK. Nah bosku, ini adalah daftar perusahaan fintech lending berizin di OJK sampai dengan tanggal 22 April 2022. Bagi kalian mencari daftar update untuk perusahaan fintech lending terdaftar atau berizin OJK, sebaiknya kalian cari sampai tanggal 22 April 2022. Nah, di samping sini ada nama-nama perusahaan fintech lending yang berizin di OJK. Di sini saya akan scroll pelan-pelan ke bawah, sambil kalian atau bosku bisa melihat apakah aplikasi dari pinjaman uang yang hendak kita bahas kali ini terdaftar di OJK atau tidak.
Sebab jikalau dia terdaftar, otomatis dia akan berada atau tercantum dari salah satu aplikasi yang ada di sini. Oke, di sini saya scroll lagi. Jikalau kalian sempat melihat, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, terus saya scroll. Bosku, kalian bisa melihat bahwa benar aplikasi ini tidak terdaftar. Aplikasi yang terdaftar di OJK berjumlah 102 aplikasi. Dan kita tidak menemukan aplikasi dari pinjaman uang layanan pinjaman dari Bimet. Otomatis aplikasi yang akan kita bahas kali ini atau saya rekomendasikan kepada kalian masih bodong atau ilegal. Oke, kita kembali saja. Ada yang bertanya kenapa kita harus melihat status aplikasi sebelum kita meminjam di aplikasi tersebut. Nah, bosku, di sini saya informasikan kepada kalian bahwa berbicara pinjaman online itu terbagi dua, ada yang legal dan yang ilegal. Nah, di sini saya akan perlihatkan kepada kalian informasi dari Kominfo mengenai meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal. Nah, di sini kita ketik saja, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal. Seperti ini, kemudian kalian klik, kalian akan mendapatkan informasi seperti ini. Kalian bisa lihat, bosku, di sini ada informasi atau himbauan dari Kominfo bagi para peminjam di aplikasi pinjol ilegal seperti yang akan kita bahas kali ini. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga itu ilegal. Artinya semua kesepakatan pinjaman di aplikasi itu ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel. Nah, bosku, jadi seperti itu. Namun intinya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Sebab jikalau saya sendiri ditanya apakah akan mengembalikan pinjaman, tentu saya akan mengembalikannya. Sebab yang namanya hutang itu harus kita bayar. Namun inti dari informasi tadi bahwa di aplikasi seperti ini bisa kita galbay. Dengan catatan sebaiknya kalian kondisikan terlebih dahulu untuk perangkat yang kalian gunakan. Oke, langsung saja bosku, kita lanjut untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Kalian ikuti semua trik dan langkah yang akan saya berikan agar supaya pinjaman kalian tidak auto atau otomatis ditolak. Di sini kita klik setuju, kemudian klik izinkan. Izinkan hanya saat aplikasi digunakan, izinkan lagi. Oke, klik saja izinkan. Kita diminta untuk masukkan nomor handphone kita sebagai langkah pendaftaran awal. Langsung saja kita masukkan. Setelah selesai, kita klik saja ambil. Kita akan menunggu kode verifikasi dari aplikasi ini. Di sini saya sudah mendapatkan atau menerima kode verifikasinya yang berlaku hanya 150 detik. Langsung saya masukkan saja. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita klik saja masuk atau daftar. Di sini kita langsung diminta untuk membuat password atau sandi 8 digit. Oke, langsung saja kita buat. Kemudian klik setuju. Jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan di aplikasi ini untuk kali pertama kita meminjam atau baru membuat akun di aplikasi ini sampai dengan tertinggi Rp3.600.000. Untuk nominal terendahnya atau pinjaman ada di Rp100.000. Oke, kalian bisa sesuaikan sendiri sebab di sini untuk jumlah pinjaman fleksibel kita bisa atur sendiri. Di sini kita coba langsung ke Rp3.600.000. Ya, kita klik ajukan sekarang. Dan di sini kita klik lagi setuju. Kemudian kita akan melengkapi beberapa data informasi, antaranya informasi data identitas, informasi dasar, dan informasi bank. Oke, langsung saja kita lengkapi untuk data yang pertama, informasi data identitas. Untuk informasi data di sini kita diminta untuk foto kartu identitas kita. Kemudian untuk foto pengenalan wajah atau identifikasi wajah. Langsung saja kita mulai pada tahap yang pertama. Kita klik saja izinkan. Kemudian kita lanjut pada foto pengenalan wajah atau identifikasi wajah. Setelah selesai, klik saja konfirmasi. Kita lanjut pada informasi dasar. Klik setuju, masukkan nama, nomor KTP, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah, bosku, untuk tujuan pinjaman kalian bisa lihat di sini ada beberapa alasan. Namun sebaiknya kalian pilih dari antara 3 yang akan saya sebutkan. Yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah modal usaha. Ini saya akan pilih untuk biaya pendidikan. Oke, kemudian pada kolom di bawahnya pemasukan per tahun. Kalian pilih saja untuk angka tertingginya.
kita lanjut pada kontak darurat. Nah bosku, di sini saran saya kepada kalian atau trik untuk bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi seperti ini. Kalian masukkan kontak dari orang terdekat kalian. Bisa orang tua kalian, ayah atau ibu kalian, bisa kakak adik kalian atau saudara kalian, bisa juga dari teman dekat kalian. Artinya sudah dikondisikan terlebih dahulu untuk nomor yang hendak kalian berikan. Oke, langsung saja di sini saya cantumkan. Klik izinkan agar supaya aplikasi ini bisa mengakses kontak yang ada di perangkat kita. Kontak yang kedua. Untuk kontak yang kedua saya berikan kontak dari keluarga saya atau kerabat saya. Demikian juga untuk kontak yang ketiga. Kemudian setelah selesai klik lagi konfirmasi. Kita sudah menyelesaikan 2 tahap verifikasi. Sekarang langsung pada tahap yang ketiga atau informasi bank. Nah bosku, di sini kita tinggal diminta untuk melengkapi saja info akun bank kita, yakni nama bank beserta dengan nomor rekening sebagai tujuan kiriman ketika kita mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Artinya nomor rekening yang akan kita berikan ini akan menerima pinjaman dari aplikasi ini. Oke, langsung saja kita berikan untuk data yang pertama, nama bank yang kita gunakan. Di sini ada beberapa bank yang sudah bisa menerima pinjaman dari pihak aplikasi ini. Kalian bisa pilih salah satu dari bank-bank yang ada di sini. Di sini saya memilih untuk Bank Rakyat Indonesia. Kemudian saya akan cantumkan untuk nomor rekening saya. Oke, kemudian bosku, kita kembali ketik pada kolom yang ada di bawahnya. Artinya agar supaya tidak terjadi kesalahan, kita diminta ketik sampai dengan 2 kali. Oke, langsung saja. Nah bosku, setelah selesai semua seperti ini, kita sudah mengisi untuk nama bank beserta dengan nomor rekening. Tinggal kita klik saja konfirmasi. Artinya kita sudah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Tinggal kita duduk manis menunggu pencairan dari aplikasi ini. Intinya di aplikasi ini sangat cepat dalam memberikan kita pinjaman dan sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Sebab aplikasi ini baru saja dirilis tanggal 11 Juni 2022, artinya belum sebulan masa operasi dari aplikasi ini. Jadi masih sangat membutuhkan para debitur atau peminjam di aplikasi mereka. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari talangan dana. Intinya kalian ikuti saja semua trik dan langkah yang saya berikan agar supaya pinjaman kalian tidak ditolak. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih, dan sebelum kita berpisah bisa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya kita bisa terus berjumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih, kondisikan perangkat kalian dan salam pinjol lovers.